Bismillahirrahmanirrahim. Halalkah penyembelihan 2 kali? Mari kita kupas bersama-sama. Wa yakunu qad dzukir. Kita lihat di sini. Wa yakunu qad dzukir daf'atan wahidatan la fi daf'ataini. Jadi di dalam memutuskan hulkum atau tenggorokan, kemudian memutuskan mari, atau mari itu otot yang berada di bawah tenggorokan, yaitu tempat keluar masuknya makanan. Jadi putusnya hulkum atau tenggorokan dan putusnya mari atau otot yang dimana tempat keluarnya makanan dan minuman, ini harus 1 kali, tidak boleh 2 kali. Kita lanjutkan. Idza lam tujad al-hayatul mustaqirrah inda daf'ati tsaniyah. Apabila tidak ditemukan yang namanya hayatul mustaqirrah pada saat peletakan yang kedua. Apa sih hayatul mustaqirrah? Alamatuha infijarud dami awil harakatul anifah fayakfi ahaduma alal mu'tamad. Itu ciri-cirinya adalah mengalirnya darah atau masih ada gerakan yang keras. Ini ciri-cirinya yang namanya hayatul mustaqirrah. Boleh cukup dengan salah satunya. Darah masih mengalir, gerakan sudah berkurang, atau gerakan keras tapi darah sudah tidak mengalir. Kita lanjutkan di sini bahwa hukum haram peletakan pisau yang kedua hina idza kana qad dzukir fi daf'ataini illam tujad al hayatul mustaqirrah, yang tadi dikatakan bahwa pada saat peletakan pisau yang kedua yang menjadikan hukum haramnya hayawan yang disembelih itu tadi apabila tidak ditemukan hayatul mustaqirrah pada saat peletakan kedua. Ma'atulil fasli, beserta lamanya pisah antara lepasnya pisau yang pertama dan meletakkan yang kedua, pisahnya lama dan hayawannya sudah tidak ada hayatul mustaqirrah, maka hukumnya hayawan haram. Berarti sudah tidak ada gerakan, sudah tidak mancur darahnya atau mengalir. Amma idza wujidat al hayatul mustaqirrah, adapun apabila masih ditemukan hayatul mustaqirrah inda daf'ati tsaniyah pada saat peletakan yang kedua, fayahillu al-madbuhu, maka hukumnya halal hayawan yang disembelih tadi. Hina idzin, ketika tulil fasli, wa mithlu daf'ati tsaniyah ghairuha katsaritsah. Begitupun untuk pisau yang kedua atau ketiga sama hukumnya. Maka fasyatu wujudul hayatul mustaqirrah fibtida'il wad'i akhira marratin. Yang penting pada saat peletakan yang terakhir si hayawan tadi masih ada wujud hayatul mustaqirrah. Awas, ini perlu dipahami. Wa mahallu dzalika inda tulil fasli, itu tadi ketika jaraknya lama. Wa illa, nah ini apabila jaraknya ini tidak lama. Contoh, falau rafa'a as-sikina, apabila seseorang ini mengangkat pisau, pisaunya sudah diangkat, ini waktu menyembelih begini, pisaunya keburu diangkat, tapi jaraknya pendek, atau enggak lama. Wa'adaha fauron, ini kalimatnya, dan dia langsung meletakkan secara langsung, ketika dia mengangkat pisau dan dia mengembalikan pisaunya secara langsung, tidak pakai waktu lama. Au alqaha, atau dia menjatuhkan pisaunya, likauniya kalatan, karena pisaunya ini tumpul. Ini
Wa akhadha ghairuha fauran, ketika pisau yang tumpulnya dibuang, dia langsung mengambil pisau yang baru. Aw saqatat minhu, atau waktu nyembelih pisaunya jatuh. Wa akhadha ghairuha, lalu dia mengambil pisau yang lain, halan seketika. Aw qallabaha wa qata'a biha ma baqiya, atau dia membalikkan pisaunya. Ini mungkinnya pisau yang bawah dan atasnya semuanya tajam umpama, sehingga pisaunya dibalik dari yang atas ke bawah, lalu putus. Wa qata'a biha ma baqiya, sisanya pada saat tebasan yang kedua dari pisau yang atas, akhirnya dia putus juga. Halal al-madbuhu, maka hukumnya halal bagi hayawan yang disembelih tadi. Itu tadi apabila pisau yang pertama dan kedua tidak lama, asal langsung dikembalikan, maka hayawan disembelih hukumnya adalah halal. Wa illam tujad al hayatul mustaqir dalam maratul akhirah, sekalipun tidak ditemukan hayatul mustaqirah pada saat ambalan yang terakhir. Ini walaupun tidak ada gerakan mustaqirah, asalkan pisaunya ini langsung, maka hukumnya adalah halal. Ini kalau keterangan di sini. Walau terus ini kalimatnya wa illam tujad al hayatul mustaqirah indal marratil akhirah. Alasannya li anna jami'al marrati inda adami tulil fasli, karena semua berulang-ulang ketika tidak lama, maka kal marratil wahidah, dihukumi seperti satu kali. Wala tustaratu al hayatul mustaqirah illa fima idza taqaddama sababun yuhalu alail halaku. Ini masalah lain lagi. Apabila hayawan ini kalimatnya tidak disyaratkan adanya hayatul mustaqirah kecuali pada hayawan yang disebabkan didahului oleh perkara yang menyebabkan kematian. Seperti contohnya ka'akli nabatin. Ini contoh yang harus ada hayatul mustaqirah. Ini ada hayawan makan tanaman yang beracun umpama. Wajar hisabui, atau hayawan yang dilukai oleh hayawan buas. Ini contohnya wajar hisabui lisati, seperti hayawan buas yang melukai kambing. Hidamil binai alal bahimah, ini alal bahimah, atau seperti robohnya bangunan yang menimpa terhadap hayawan. Wajaril hirrati litairi, atau seperti melukainya kucing terhadap burung. Ini harus disyaratkan, kalau mau disembelih harus disyaratkan masih adanya hayatul mustaqirah. Wa amma idza lam yujad sababun yuhalu alil halak, apabila tidak didapati sebab yang menyebabkan kematian, maka falatus taratul hayatul mustaqir, maka tidak disyaratkan harus adanya hayatul mustaqirah, bal takfi mustamirah, balik cukup dengan hayatul mustamirah. Apa sih hayatul mustamirah? Wujudun nafsi faqat, hanya masih tersisa adanya nafas saja, sudah enggak ada gerakan yang keras, sudah tidak ada darah yang mengalir, ini tapi masih ada nafasnya. Ini namanya hayatul mustamirah. Nah, ini gambarannya begini. Fa idzan taha al hayawanu ila harakati madbuhin, apabila hayawan sampailah kepada gerakan hayawan yang disembelih, bimaradin aujuin, disebabkan hayawan ini sakit atau hayawan ini kelaparan, summa dzubiha, lalu disembelih, halam maka halal, sekalipun tidak ada gerakan yang keras. Jadi intinya, kalau hayawan yang dilukai oleh hayawan lain, maka
harus ada hayatul mustaqirah kalau mau disembelih. Tapi kalau hayawan yang masih hidup tapi dia seperti hayawan yang disembelih karena sakit atau karena kelaparan, maka apabila disembelih hukumnya halal walaupun tidak ada hayatul mustaqirah. Yang penting masih ada nafasnya.